ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati syahabi syuja' wa syekh Ibnu Qasim al-Ghazi wa syekh Ibrahim al-Bajuri wa ila hadrati masyayikhina Syekh Abdul Karim Syekh Marzuki Tahlan Syekh Marzuki Syekh Hadis Marzuki wa jami'a masyayikh Lirboya wa ila hadrati Syekh Marzuki Mbahtaram bin Abdul Hamid Hasan Murabah Fahadimi wa Sabar Mahkan bermustalibah ibn al-Nidah radhiyallahu anhu ila hadrati bin Husniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki ku fasal. Wa sholatul aidaini utawi salat riyaya loro. Ail fitri tegese riyaya fitrah wal adha lan riyaya adha. Iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Wa tusyra'u lan den syariatake apa sholatul aidaini. Jama'atan hale jamaah. Wali munfaridin lan keduwe wong kang salat ijenan. Wa musafirin lan wong kang lunga, wa hurrin lan wong merdeka, wa abdin lan kawula. Wa khunsan lan wong wandu wa mra'atin lan wong wadon tapi la jamilatin ora kang ayu wala dzati hayatin lan ora kang anduweni tingkah. Amal ajuzu anapun utawi wadon nini wadon tuwa iku fatah duru mongko hadir sapa ajus al-aida ing salat id syarate fi thiyabi baitiha ing dalem pira-pira pakaian omahe ajus bilati bin kelawan tanpa wangi-wangi. Won niki pasal tentang salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi salat Id niki termasuk kekhususan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sebelum beliau umat-umat yang dahulu belum ada salat Id. Lah pertama kali Kanjeng Nabi itu melakukan salat Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika beliau sudah hijrah ke Madinah pada tahun kedua baru ada sholat Idul Fitri. Id niku dari kata out maknanya kembali, karena setiap tahun selalu kembali, selalu berulang-ulang, atau dimaknai karena pada hari tersebut Allah kembali kepada hamba-hambanya, artinya memberikan hamba-hambanya bil khairi, kebaikan, wasururi dan kebahagiaan, wabil khusus berupa diampuninya beberapa dosa. Makanya ya ada ucapan terkenal, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Walaisal idu liman tajammala bil libasi wal markub, innamal idu liman ghufirat lahu dzunub. Iku ungkapan yang terkenal. Jadi Id itu bukanlah untuk orang yang pakaiannya baru, tapi Id itu hanya untuk orang yang ketaatannya bertambah, tambah ibadahnya, tambah baik, tambah istiqomah. Dan juga Id itu bukanlah untuk orang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan. Innamal itu Id hari raya itu hanyalah untuk orang-orang yang dosanya diampuni. Ini ungkapan terkenal.
Jadi Idul Fitri niku hari raya tahunan. Kalau Jumat niku hari raya dalam seminggu. Lah nanti ketika manusia sudah pada masuk surga, maka hari rayanya adalah waktu ketika melihat Tuhannya. Niku hari raya. Pada hari raya Id niki kita disunahkan untuk tahniah. Tahniah niku memberikan ucapan selamat. Niku ada pahalanya, sunnah. Kalau niki tidak hanya Id, termasuk bulan-bulan yang utama. Misal kita nanti masuk pada bulan Rajab. Nah, tanggal 1 Rajab kita sunnah mengucapkan selamat pada teman kita. Selamat hari tanggal 1 Rajab. Kalau satu jenis maka sunnahnya dengan bersalaman. Jadi salaman terus mengucapkan selamat hari raya. Kalau lawan jenis tidak boleh salaman kalau dia bukan mahram. Jadi kalau harian itu jangan sembarangan bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Wa sholatul idaini ail fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, salat Id niku hukumnya sunnah yang muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat Id tersebut. Kalau menurut mazhab yang lain seperti mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah menyatakan bahwa sholat Id itu hukumnya wajib ain atau fardu ain. Kalau menurut Imam Ahmad wajib secara kifayah, fardu atau istilah kita fardu kifayah. Kemudian sunnahnya lagi, seperti ketika kita berangkat Jumatan, kalau kita mau berangkat sholat Id berjamaah, niku sunnahnya lewat jalan yang jauh. Kalau pulang, sunnahnya lewat jalan yang dekat. Karena supaya nopo nggih? Supaya semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Jadi berangkatnya mengambil jalur yang jauh, pulangnya mengambil jalur yang dekat. Terus bedanya antara Idul Adha dan Idul Fitri, kalau Idul Fitri kita sebelum sholat Id disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Supaya nopo? Supaya berbeda dengan bulan sebelumnya, itu bulan puasa Ramadan. Kalau Ramadan kita kan pagi-pagi dilarang makan. Lah, supaya beda, maka sebelum kita sholat Id niku sunnahnya makan terlebih dahulu. Meskipun makannya sambil berjalan, mungkin karena agak terlambat, niku tetap sunnah. Lah yang paling sunnah yang dimakan kurma. Jadi makan niku sunnah sendiri, kurma niku nggih sunnah sendiri. Terus kurmanya sunnahnya ganjil. Ya sempurnanya nggih 3, kalau tidak kuat menghabiskan 3 biji, nggih minimal 1 biji. Lah kalau Idul Adha beda. Kalau Idul Adha niku tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Jadi makannya nanti selesai sholat Idul Adha. Waktu syura'u jama'atan. Jadi hukum sholat Idul Fitri kalau menurut mazhab Syafi'iyah dikatakan sunnah muakkad. Artinya kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Baik dilakukan dengan berjamaah atau sendirian, baik dia dalam perjalanan musafir atau di rumah. Baik dia merdeka atau budak, baik laki-laki atau perempuan. Cuman la jamilatin, kalau dia niku termasuk wanita yang cantik, meskipun dia tidak banyak tingkah, atau dzati hayatin, tidak cantik tapi banyak tingkah, maka dia tidak dianjurkan untuk datang ke tempat
dilaksanakan jamaah sholat id. Hukum aslinya makruh. Ya. Untuk satu, wanita cantik meskipun dia tidak banyak tingkah. Yang kedua, banyak tingkah meskipun tidak cantik. Jadi nawamu kabeh kok merasa cantik, maka jangan sampai datang ke tempat jamaah. Utawa ora cantik ning kemayunan ya padha wae tidak ada anjuran untuk datang ke tempat jamaah. Iki makruh. Bisa haram kalau dia datang dengan memakai minyak wangi. Okay. Atau terjadi fitnah, ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Hukum aslinya makruh. Lah, amal ajuzu, kalau untuk wanita yang sudah sepuh, yang sudah tua niku normalnya wanita-wanita yang sudah tidak menjadi pusat perhatian, karena sudah tua. Niku dia boleh menghadiri sholat jamaah id. Niku syaratnya yang disebutkan ada 2. Syaratnya 1, dia memakai pakaian yang biasa dipakai di rumah. Cara bahasanya kelambi gelangsaran. Jadi engkau pakaian-pakaian sing baru niku jangan dipakai dulu. Jadi kalau dia mau datang ke tempat id, maka syaratnya yang pertama memakai pakaian yang biasa dia pakai di rumah. Yang kedua, syaratnya bila tibin, tidak memakai wewangian. Ada satu syarat yang tidak disebutkan, yaitu kalau dia punya suami harus seizin suaminya. Wa amma wa waktu sholatil idi, utawi waktune sholat id, iku ma waktu utawa barang baina tulu isyamsi kang ing dalem antarane muncule srengenge wa zawaliha lan lingsire samsun. Untuk waktu pelaksanaannya sholat id niku boleh dilakukan semenjak matahari terbit. Meskipun baru sebagian matahari, niku pun boleh melakukan sholat id. Jadi tidak harus menunggu matahari meninggi sampai kadar 1 tombak, tidak. Jadi pokok matahari sudah terbit, niku sudah masuk waktu sholat id. Sampai tergelincirnya matahari atau sampai masuk waktu zuhur. Cuman sunnahnya sholat id dilakukan setelah matahari meninggi kadar 1 tombak. Niku sunnahnya. Kemudian kalau untuk sholat Idul Fitri niku sebaiknya atau anjurannya agak diundur sedikit. Supaya nopo? Supaya ada waktu yang cukup untuk membagi zakat fitrah. Karena waktu yang paling utama kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah waktu setelah masuk subuh. Jadi kan dalam zakat fitrah kan ada waktu wajib, ada waktu afdol, ada waktu jawaz, ada waktu makruh, ada waktu haram, dan lain sebagainya. Nah, yang waktu afdol adalah mengeluarkan zakat fitrah setelah subuh. Nah, agar waktunya niku cukup, maka bagi sang imam sunnah memundurkan jamaah sholat idnya. Tapi kalau untuk sholat Idul Adha niku sunnahnya dilakukan secepatnya. Sekali masuk waktu niku segera dilakukan supaya nopo? Supaya waktunya untuk menyembelih korban niku panjang. Jadi bisa longgar, bisa luas. Makanya kalau sholat Idul Adha sunnahnya dipercepat. Niku bedane antarane pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha. Wahia utawi sholat id, ai sholatul idi tegese utawi sholat id iku rakaatani 2 rakaat. Yuhrimu kang takbiratul ihram sapa wong bima kelawan rakaatani
biniyati Idul Fitri kelawan niat Idul Fitri awil adha utawa niat Idul Adha. Wayati lan nekani sapa wong bidu'a il iftitahi kelawan maca donga iftitah. Wa yukabiru lan maca takbir sapa wong fir rakaati ing dalam rakaat al ula kang kawitan sab'an kelawan kaping 7. Siwa takbiratul ihrami kang saliyane takbiratul ihram. Nek wis takbir ping 7 summa ya ta'awwadzu nuli maca ta'awudz sapa wong. Wa yaqra'u lan maca sapa wong al-Fatihah ing Fatihah. Summa yaqra'u nuli maca sapa wong ba'da ing dalem sawise Fatihah surat Qaf ing surat Qaf juz 26 ya. Jahron kelawan banter niki sunai. Wa yukabiru lan maca takbir sapa wong fir rakaat ing dalam rakaat asaniyati kang kaping 7 khamsan kelawan 5. Siwa takbiratil qiyami kang saliyane takbire ngadeg tangi sangka sujud. Nawis bar takbir ping 5 sumaya ta'awwadzu nuli maca ta'awudz sapa wong sumaya qra'un nuli maca sapa wong al-Fatihah ing Fatihah wa suratal iqtarabat lan surah iqtarabati saatu wang syaqqal qamar. Jahron kelawan banter. Oh, cak niki tata carane salat Id. Nggih. Nek sekedar sah nggih, niku sing penting salat 2 rakaat niku cukup. Seperti salat 2 rakaat pada umumnya. Nggih. Niku minimal salat 2 rakaat. Lah sing paling sempurna, tata cara sing paling sempurna pada rakaat pertama setelah dia membaca doa iftitah. Jadi urutannya takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Nah, setelah membaca doa iftitah, dia takbir sebanyak 7 kali. 7 kali niki tidak menghitung takbiratul ihram, juga tidak menghitung takbir turun mau ruku. Kalau dijumlah semuanya 9 takbir. Takbiratul ihram 1, terus 7 kali takbir tambah takbir mau turun ruku 9. Niku lah takbir niki hukumnya sunnah. Nggih, sunnah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara sempurna. Artinya kalau dia kok tidak membaca takbir 7 kali niki sholatnya tetap sah. Nggih, tetap sah. Dan makmum, nggih, makmum niku mengikuti takbiratul ihram takbir imam baik pas 7 kali atau kurang dari 7 kali atau lebih dari 7 kali. Niku mutlak makmum mengikuti imam. Misal kok imam baru takbir 6 kali sudah membaca Fatihah nggih diikuti, atau imam takbir kebanyakan misal 9 kali nggih diikuti. Baik kurang atau lebih makmum tetap mengikuti takbirnya imam. Lah yang tidak boleh diikuti itu kalau imamnya sengaja meninggalkan ke-7 takbir ini, maka makmum tidak boleh membaca takbir. Nggih. Itu tidak boleh. Bon, terus sunnahnya lagi baik imam maupun makmum maupun sholat sendirian, di antara takbir 7 niki sunnah dipisah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru takbir Allahu akbar. Baca malih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir malih Allahu akbar. Jadi membaca subhanallah pelan-pelan antara 2 takbir dari ke-7 takbir tersebut. Yeah. Jadi urutannya takbiratul ihram, terus kemudian membaca doa iftitah,
kemudian membaca 7 takbir, antara 2 takbir dipisah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir ke-7 kemudian membaca ta'awud, setelah ta'awud membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca surat, sunnahnya membaca surat Qaf untuk rakaat pertama. Untuk rakaat kedua, ya setelah takbir bangun dari sujud, kemudian takbir 5 kali, ya sama, di antara takbir 5 kali ini di tengah-tengahnya disela-selai dengan membaca subhanallah walhamdulillah seterusnya. Setelah dapat 5 kali kemudian ta'awud, membaca Fatihah, kemudian membaca surat, sunnahnya surat Iqtarabatis Sa'atu Wan Syaqqal Qamar atau juz 29. Wa yakhtubu lan khutbah sapa imam nadban kelawan sunnah. Niki sholat id tadi niku baik imam atau sholat sendirian niku sunnahnya membacanya dengan jahar, dengan keras. Wa yakhtubu lan khutbah sapa imam nadban kelawan sunnah ba'dahu ma dalam sause rakaataini ai rakaataini tegese rong rakaat, khutbataini kelawan rong khutbah, khutbataini kelawan rong khutbah, yukabiru kang maca takbir sapa khatib to imam, yukabiru kang maca takbir sapa khatib fibtidail ula ing dalem kawitane khutbah kang kawitan, tis'an kelawan kaping 9, tis'an kelawan kaping 9, wilaan tur kang nuli-nuli. Wa yukabiru lan maca takbir sapa khatib fibtidail tsaniyati ing dalem kawitane khutbah kang kaping 7, sab'an kelawan kaping 7, wilaan tur kang nuli-nuli. Kemudian setelah sholat 2 rakaat niku sunnah khutbah. Nggih sunnah. Nggih, kalau tidak dilakukan nggih tidak membatalkan sholatnya. Bagi khatib sunnah khutbah. Lah yang khutbah niku laki-laki, kalau perempuan tidak ada kesunahan khutbah. Cuman kalau misal ada pondok putri melaksanakan melaksanakan sholat id sendiri sesama santri putri, niku nggih tidak apa-apa. Ada salah satu yang berdiri memberikan mauidhah, niku tidak apa-apa. Lah khutbahnya 2 kali khutbah seperti khutbah Jumat dalam rukun-rukunnya. Artinya nggih ada hamdulillah, ada sholawat, ada wasiat takwa, ada membaca ayat, ada mendoakan orang-orang Islam. Niku rukun-rukunnya sama. Meskipun syarat-syaratnya tidak sama, ya, tidak harus suci, tidak harus berdiri dan lain sebagainya. Oke. Yang disyaratkan cuma harus didengar, harus keras, isma dan didengar, dan harus berbahasa Arab dan harus laki-laki. Ini syaratnya yang sama. Yang selain itu tidak sama. Nah, tata caranya untuk khutbah pertama niku diawali dengan membaca takbir 9 kali. Ini kan sama dengan jumlah takbir pada rakaat pertama ketika menghitung takbiratul ihram dan takbir turun ruku, kan sama-sama rakaat pertama 9 kali, rakaat kedua nggih sama 7 kali, yaitu menghitung takbir bangun dari sujud tambah takbir turun menuju ruku, berarti 5 tambah 2 7. Makanya niki dilakukan pada waktu khutbah pertama seperti jumlah takbir rakaat pertama itu 9 kali, khutbah kedua seperti jumlah takbir rakaat kedua itu 7 kali. Nah, takbir niki hukumnya juga sunnah, tidak menjadi syarat sahnya khutbah. Nah, sunnahnya
9 kali atau 7 kali niki dilakukan secara wilaan terus menerus. Di samping terus menerus juga wa ifrodan sendiri-sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali apa sampai 9 kali dan sampai 7 kali. Walau fasola lamun misah sapa khatib bainahuma ing dalam antarané takbirata ini bitahmidin kelawan muji maca alhamdulillah wa tahlilin lan maca tahlil wa sanain lan ngalem kana mengko ana apa fasul iku hasanan kang bagus. Nggih. Jadi sebenarnya niki walau fasolan niku untuk takbir di dalam sholat Id. Nggih. Artinya kalau ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha niku di antara takbir 7 kali atau 5 kali tadi kok dipisah dengan tadi subhanallah walhamdulillah niku dianggap baik. Lah kalau untuk yang takbir 9 kali waktu khutbah niku maksudnya umpama dipisah dengan kalimat-kalimat subhanallah dan seterusnya itu tidak apa-apa. Nggih, artinya niku musannif menjelaskan ketika khatib khutbah kok takbir 9 kali dipisah dengan bacaan-bacaan niku hukumnya tidak apa-apa. Nggih, tapi yang dianjurkan yang dianggap baik niku ketika takbir yang ada di dalam salat niku wau. Wa takbiru utawi takbir iku ala kismaini ing atase rong panduman. Mursalin rupane takbir mursal, takbir kang den colake saking qayyid. Di mana? Mursalin rupane takbir mursal iku takbir kang den colake saking qayyid. Wa huwa utawi takbir mursal iku ma perkara la yakunu kang ora ana apa ma iku akibat sholatin ngiring-ngiringi salat. Wa muqayyatin lan takbir muqayyad. Wa huwa utawi takbir muqayyad iku takbir muqayyad takbir kang den qayyidi. Wa huwa utawi takbir muqayyad iku ma perkara yakunu kang ana apa ma iku akibah ing dalem ngiring-ngiringi salat. Takbir niku ada dua. Ada disebut takbir mursal, ada yang disebut takbir muqayyad. Lah takbir muqayyad niku lebih utama dibanding takbir mursal. Takbir mursalnya Idul Fitri lebih utama dibanding takbir mursalnya Idul Adha. Kalau takbir mursal niku ada pada Idul Fitri juga ada pada Idul Adha. Kalau takbir muqayyad niku hanya ada pada Idul Adha. Di Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad. Oke, saya ulangi. Takbir muqayyad itu lebih utama dibanding takbir mursal. Takbir mursalnya Idul Fitri lebih utama dibanding takbir mursalnya Idul Adha. Dan takbir mursal niku ada pada Idul Fitri juga ada pada Idul Adha. Kalau takbir muqayyad niku hanya ada pada Idul Adha. Wa bada'a lan ngawiti sinten al-musannifu musannaf fil awali kelawan kang kawitan yaiku takbir mursal. Faqala mongko dawuh sinten musannif ing dawuh wa yukabiru lan maca takbir sapa wong nadban kelawan sunnah. Fa'ile mburi. Wa yukabiru lan maca takbir nadban kelawan sunnah sapa kullun saben-saben siji min zakarin saking wong lanang wa unsan lan wong wadon.
wa hadirin lan wong kang ana omah, wa musafirin lan wong kang lelungan, fil manazili dalam pira-pira omah, wa turuqi lan pira-pira dalan, wal masajid lan pira-pira masjid, wal aswaqi lan pira-pira pasar. Mulaine waktune min ghurubis syamsi awet saking surupe srengenge, mil lailatil aiti saking wengine Id, ai Idul Fitri tegese Idul Fitri. Wayastamiru lan nerus apa hadat takbiru ikilah takbir mursal wau ila ayat hula tumeka maring yen to mlebu sapa al imamu imam fi sholati ing dalam salat lil idi maring id. Wala yusanu lan ora den sunahake apa takbiru maca takbir lailata idul fitri ing dalam wengine idul fitri akibat sholawati ing dalam ngiring-ngiringi pira-pira salat. Walakinin Nawawi tetapi utawi Imam Nawawi fil azkar ing dalam kitab azkar iku ikhtaro milih sinten Imam Nawawi annahu temen setune takbir akibat salat iku sunnatun sunnah. Yang pertama takbir mursal, takbir yang tidak dibatasi dengan salat. Nggih. Takbir yang tidak dibaca setelah sholat, bebas waktu nih, tidak harus setelah sholat. Takbir ini sunnah diucapkan oleh siapapun, baik laki-laki perempuan, mukim atau musafir, di rumah atau di jalan atau di masjid atau di pasar, pokoknya di tempat manapun dan oleh siapapun. Sunnah membaca takbir mulai waktu maghrib malam hari raya, mulai masuk waktu maghrib atau mulai terbenamnya matahari malam hari raya niku langsung sunnah takbiran, meskipun belum sholat maghrib, pokoknya langsung sunnah takbiran. Sampai kapan sunnah takbir mursal niki? Kalau dia ikut jamaah sholat id, maka kesunahan membaca takbir niki sampai imam masuk dalam sholat id, artinya sampai imam takbiratul ihram dari sholat id. Kalau dia tidak ikut jamaah, artinya sholat id sendiri misalkan, maka kesunahan membaca takbir mursal tersebut sampai takbiratul ihramnya dia. Misal kalau dia sholat id jam 8, ya maka kesunahan membaca takbir sampai jam 8 sesuai dengan dia takbiratul ihram dari sholat id. Kalau dia tidak melakukan sholat id, maka kesunahan takbir bagi orang ini adalah sampai bergesernya matahari atau sampai masuk waktu zuhur. Kalau dia tidak sholat id, katakanlah dia seorang perempuan, karena dia haid, akhirnya kan dia tidak bisa sholat id. Maka bagi orang haid niki kesunahan takbiran sampai masuk waktu zuhur tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Dzulhijjah, 10 besar niku. Niku takbir mursal. Takbir mursal baik di Idul Fitri atau Idul Adha masuk mulai malam maghrib malam hari raya. Wa thumma syara'a nuli tumandang sinten musannif fi takbiri ing dalam takbir al muqayyadi kang den watesi kang den qayyiti. Faqala mongko nuli dawuh sinten musannif ing dawuh wa yukabiru lan takbir sapa wong fi Idul Adha ing dalam riyaya Idul Adha khalfas sholawati ing dalam burine pira-pira salat al-mafrudati pira-pira kang den fardhuake min muaddatin saking salat ada wa faitatin lan salat kang pot wa kadzalan kaya mengkono
khalfa shalawatil mafrudat khalfa ratibatin ing dalem burine salat sunah rawatib qobliyah ba'diyah niku. Wa nafli mutlakin lan salat sunah mutlak wa naflin lan salat sunah mutlakin kang mutlak wa salati janazatin lan salat jenazah. Pokoke salat. Lah waktune min subhi yaumi arafata awit saking waktu subuhe dina Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ilal asri maring waktu asar min akhiri ayyamit tasyriki saking akhire pira-pira dina tasyrik. Pun yang kedua takbir muqayyad. Nggih, takbir muqayyad niku hanya ada pada Idul Adha, yaitu takbir-takbir yang dibatasi, yang dikoiti dengan sholat. Lah, sholat nopo? Sholat apapun, dimulai dari waktu subuh hari Arafah. Misal hari Arafah niku jatuh pada hari Sabtu, maka mulai tadi subuh, mulai waktu subuh niku kita setiap selesai sholat sudah disunahkan takbiran. Entah niku sholat qobliyah subuh atau sholat qadha atau sholat apapun, pokok sholat-sholat yang dilakukan mulai waktu subuh hari Arafah niku sunnah membaca takbir. Entah niku sholat fardu, entah niku sholat ada, entah niku sholat qadha, entah itu sholat sunnah, entah itu sholat jenazah, pokok sholat apapun yang dilakukan mulai waktu subuh hari Arafah sampai asar terakhir hari tasyrik, yaitu asar tanggal 13 Dzulhijjah, maka setiap selesai sholat kita dianjurkan, disunnahkan untuk takbiran, membaca takbir. Dan ini hanya ada pada Idul Adha. Maka kalau malam hari Idul Adha setelah maghrib kok kita membaca takbir, maka niku disebut dua. Satu, dia disebut takbir mursal. Dua, disebut takbir muqayyad. Untuk takbir yang dibaca setelah maghrib malam Idul Adha. Begitu juga setelah Isya. Jadi kan takbir mursal kan waktunya niku mulai masuk waktu maghrib hari raya sampai pelaksanaan Idul sholat Id. Makanya setelah maghrib hari raya, setelah Isya hari raya, setelah subuh hari raya niku disebut dua. Satu sisi dia disebut takbir muqayyad, di sisi yang lain dia juga disebut takbir mursal. Tapi kalau untuk Idul Fitri dia hanya disebut takbir mursal karena Idul Fitri tidak ada istilah takbir muqayyad. Ya niku istilah-istilah takbir. Wasighatu takbiri. Terus kalau kesunahan-kesunahan yang berkaitan dengan malam hari raya niku diantaranya kita disunahkan menghidupkan hari raya dengan apapun. Karena ada hadis man ahya lailatal aidi wa ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulubu. Orang yang mau menghidupkan malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya pada hari di mana hati semuanya pada mati. Kalau kita pengen hati kita hidup di saat hati orang-orang itu mati, maka diantaranya adalah dengan menghidupkan malam hari raya. Karena malam hari raya adalah malam lalai, malam bersenang-senang, malam bergembira. Kok bisa menghidupkan dengan ibadah, maka dijanjikan hatinya akan diberi kehidupan. Lah minimal orang niku disebut menghidupkan malam hari adalah minimal jamaah sholat Isya dan rencana jamaah sholat subuh. Niku minimal. Minimal bisa dikatakan menghidupkan malam hari adalah dia sholat Isya dengan berjamaah dan ada azam, ada rencana, subuhnya juga berjamaah. Niku minimal.
Kalau pengen lebih dari itu nggih salat tahajud, membaca Al-Qur'an, minimal salat 2 rakaat. Nggih, karena dalam hadis yang lain orang yang sholat sunnah 2 rakaat pada malam hari raya akan dihidupkan hatinya pada waktu hati sedang mati. Ini pokoknya minimal ben dianggap menghidupkan hari raya niku minimal isya'i berjamaah, isya pada malam hari raya berjamaah, terus ada rencana subuhnya juga berjamaah. Kalau pas haid ya berarti dihidupkan dengan banyak zikir, banyak wiridan dan lain sebagainya. Wasighatu takbiri utawi sighate takbir iku Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ta'ala iku akbaru kang maha agung. Allahu akbar, la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah rupane kejaba Allah. Allahu akbar, walillahi lan iku mung kagungane Allah alhamdu tawi pujian. Allahu akbar kabiron kelawan agung temenan. Walhamdulillah katsiron kelawan akeh temenan. Wa subhanallahi lan kelawan maha suci Allah bukratan ing dalam waktu isu. Isu niku awalun nahar ilan nisfi niku jenenge isu. Wa asilan ing dalam waktu sore minan nisfi ilal ghurub niku jenenge asilan. La ilaha illallah wahdahu hale ijene Allah. Sadaqa temen sinten Allah wa'dahu ing janjine Allah. Allah akan selalu menepati janji. Wa nasara lan nulungi sinten Allah abdahu ing kawulane Allah. Wa azzalan nulu lan menangake sinten Allah jundahu ing tentarane Allah. Wa hazama lan melayake sinten Allah al-ahzaba ing pira-pira golongan musuh wahdahu hale ijene Allah. Wahdahu hale ijene Allah. Niku sehat takbir yang sunnah dibaca baik niku sehat takbir mursal maupun takbir muqayyad. Faslun wallahu alam al-Fatihah.